Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan software engineering dari website Todo. Di sini anggota kami, ini saya, Sekar Papita Sastra Kirana dengan NIM L0123-127. Saya Serinia Vita Oswalton Fariha dengan NIM L0123-129. Saya Tito Rizky Putrawiana dengan NIM L0123-137. Untuk deskripsi website Todo sendiri, website ini merupakan website manajemen event. Website ini dirancang untuk membantu user mengatur, melacak, dan menyelesaikan tugas-tugas harian dengan lebih efisien. To-do dibuat untuk siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitasnya. Website kami terdapat fitur-fitur yang fungsional dan mudah digunakan, memastikan pengalaman yang lancar dan membantu user menjadwal pekerjaan serta kegiatan mereka. Berikut fitur-fitur website To-do, yakni terdapat sign up, login, add event, edit event, delete event, event list, upcoming dan completed event, search event, kategori filter event, mark as done event, kalender event, dan yang terakhir, user birthday. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan proses instalasi untuk website kita. Sebelumnya, silahkan pergi ke repository website kita. Nanti untuk link GitHub-nya akan disertakan di deskripsi. Setelah itu, sini ada tulisan kode, itu klik, lalu kita copy URL ini. Setelah itu kita membuka command prompt, lalu kita ketikkan clone. Kita tunggu proses untuk cloningnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai kita cari hasil clone repository yang ada pada Git. Sini ada di C. Saya menyimpannya di C user, lalu Asus, lalu di sini ada foldernya yaitu website todo. Lalu kita pindahkan website todo ini ke folder Laragon. Nah, sebelumnya untuk persyaratan agar bisa menjalankan website ini, yang pertama kita harus install Git terlebih dahulu, lalu kode editor. Nah, di sini saya pakai Visual Studio Code. Lalu jangan lupa menggunakan layanan penyedia server. Di sini saya pakai Laragon. Kalian bisa memakai SAM atau Herd. Ini saya sudah nyalakan untuk Laragonnya. Lalu selanjutnya kita membuka foldernya. Dalam folder ini kita menuju ke terminal atau shortcutnya bisa kan klik tekan Ctrl petik. Nah, ini untuk terminalnya untuk default kan menggunakan PowerShell. Nah, kita ubah pakai Git Bash saja. Sebelum kita menjalankan proses instalasi untuk npm dan komposernya, kita buat terlebih dahulu file .env. Setelah itu nanti isikan file env dengan file ini. Nanti untuk file isi dari file env akan saya cantumkan di deskripsi. Sudah. Langkah selanjutnya kita ketikkan komposer install.
Ini akan menjalankan proses untuk menginstal Composer, dan silahkan tunggu sampai selesai. Baik, untuk proses instalasi sudah selesai. Lalu lanjut untuk menginstal npm-nya. Ketikkan saja npm install. Lalu kita tunggu proses instalasinya. Oke, proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya eh, kita biar Baik, selanjutnya setelah melakukan npm install, lalu kita ketikkan artisan migrate lebih dahulu. Di sini tulisannya nothing to migrate. Kalau kita ketikkan sekali lagi itu. Baik, untuk database sudah dimigrasi. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah npm run dev. Baik, untuk servernya sudah, lalu kita eh, membuat terminal baru sama sama saja menggunakan git bash. Lalu kita ketikkan php artisan. Baik, ini cara buka websitenya. Kita tekan kontrol lalu klik kiri, dan website sudah bisa dipakai. Untuk selanjutnya testing akan dilanjutkan oleh Syarinia. Selanjutnya untuk testing websitenya, bagian pertama itu testing di bagian sign up. Eh, di bagian sign up ini semua field itu harus diisi. Kalau misalkan nggak diisi itu akan menimbulkan pesan error seperti ini. Terus harus valid juga, artinya bahwa email sama username itu belum pernah dipakai di database, belum ada di database, dan juga passwordnya ini harus minimal 8 karakter. Ini kita sign up. Oke, akunnya berhasil dibuat dan eh, user bisa melakukan login menggunakan akun yang tadi. Nah, sebelumnya kita testing dulu kalau misalkan em, kita mendaftarkan menggunakan email juga nama yang tadi udah dibuat. Nah, di sini menimbulkan pesan error itu bahwa username-nya udah pernah dipakai dan emailnya juga udah pernah dipakai. Misalkan kita ganti namanya. Terus passwordnya misalkan di sini kita buat passwordnya itu kurang dari 8 karakter. Nah, di sini juga menimbulkan pesan error bahwa passwordnya itu harus minimal 8 karakter. Oke, selanjutnya testing bagian login. Di bagian login ini semua field juga harus diisi. Kalau misalkan nggak diisi, menimbulkan pesan error seperti ini. Lalu username dan passwordnya itu harus cocok sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Misalkan di sini passwordnya kita salahin, itu menimbulkan pesan error bahwa
nggak cocok dengan database-nya. Terus misalkan passwordnya nggak diisi, itu muncul pesan error seperti tadi. Terus ini kita login. Ya, di sini muncul pesan notifikasi ulang tahun karena tadi eh, tanggal lahir Andi itu dibuat tanggal hari ini. Lalu untuk testing berikutnya itu eh, halaman membuat event. Untuk selanjutnya itu testing bagian halaman membuat event. Hmm, di halaman membuat event ini semua field harus terisi kecuali field deskripsi itu opsional. Kalau misalkan nggak diisi bisa kita isikan. Nah, misalkan bagian waktu ini kita kosongkan. Oke. Di sini muncul konfirmasi bahwa event berhasil dibuat dan muncul di event list bagian upcoming. Lalu eh, bagian selanjutnya adalah halaman edit event, testing edit event. Itu kita klik bagian tadi icon pensil. Nah, terus di bagian edit event ini udah ada data yang sudah kita tambahkan tadi. Misalkan kita edit detail eventnya, jadi tugas akhir FPL2 di sini. Terus nanti kita edit, nanti data event yang baru akan menimpa data event yang lama. Jadi data event yang lama akan tergantikan menjadi data event yang baru. Di sini terlihat bahwa data eventnya berubah. Selanjutnya itu testing bagian delete event. Nah, di bagian delete event ini, user menekan icon tempat sampah ini, lalu ketika ditekan, user itu akan menerima pesan konfirmasi penghapusan event, lalu delete, dan event itu akan berhasil terhapus, dan di dalam database itu akan terhapus. Lalu, selanjutnya itu testing bagian event list. Itu seharusnya event itu ditampilkan berdasarkan upcoming dan completed karena di sini belum ada event yang ditambahkan karena tadi kan eventnya dihapus, jadi kita tambahkan dulu. Nah, di sini udah ada dua event upcoming yaitu tugas akhir pemweb dan AI. Misalkan kita menandai tugas akhir AI ini sudah selesai sebelum jadwalnya, itu dia akan tercoret dan kalau di reload akan pindah ke bagian completed dan event itu dikategorikan diklasifikasikan menjadi upcoming dan completed. Lalu selanjutnya itu testing bagian search event. Untuk selanjutnya itu bagian testing search event. Misalkan kita mau nge-search tugas akhir pemweb ini, itu di upcoming akan muncul. Tapi kalau misalkan kita mencari hmm, tugas akhir RPL, harusnya kan nggak muncul. Nah, di sini tidak ada tugas yang tersedia hasil search-nya. Testing selanjutnya itu untuk kategori filter event. Jadi misalkan kita buat masing-masing event di setiap kategori.
Nah, di sini untuk setiap kategori itu udah ada eventnya, cuman karena di sini dibatasin untuk upcoming itu di listnya cuman sampai 3 event aja ditampilkannya. Jadi ditampilkannya baru 3 aja. Terus di sini misalkan kita tampilkan kategori meeting, itu ada meeting. Lalu tas itu ada kategori tas, sosial juga begitu, traveling juga begitu. Lalu eh, testing selanjutnya itu ada bagian kalender. Nah, di kalender event itu akan muncul di sesuai tanggal yang tadi ditambahkan pada saat create event. Di sini ada meeting, wedding, traveling, dan tas. Di sini sudah sesuai dan di sini ada event ulang tahun. Selanjutnya akan dilakukan testing kesesuaian database. Jadi saya udah punya akun andi@gmail.com ini dengan database event ini. Dan kita akan tes untuk akun yang lainnya apakah event ini tuh muncul di akun tersebut atau tidak. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa event yang tadi di akun Andi Budi itu tidak muncul di akun Serinya Vita. Begitupun sebaliknya. Mungkin cukup sekian untuk testing websitenya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang edit siapa?